Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama bahas soal UAS teori grup yang tahun kemarin. Ya, insya Allah. Oke, kita langsung aja. Kita mulai dari soal pilihan yang pertama. Nah, di soal yang pertama itu ya, eh, yang A, yaitu diminta untuk menyebutkan sudut-sudut rotasi yang terbentuk dari segi lima beraturan. Nah, segi lima beraturan ini, nah untuk menentukan rotasi-rotasinya, kita bisa langsung bagi ya, karena ini segi lima, berarti kan sudutnya ada lima ya. Kita langsung eh bagi 360 dengan 5. Jadi satu, apa ya, kalau ini kan, kalau kita lihat ya, dalam segi lima ini tuh bisa dibagi-bagi jadi lima segitiga yang kecil. Contohnya segitiga 1O2. Nah, itu besarnya itu 72 derajat gitu. Jadi eh untuk sudut rotasinya itu kita bisa dapatkan rotasi 360 derajat, kemudian 72 derajat, 144 derajat, 216 derajat, dan 288 derajat. Nah, ini maksudnya O, 360, maksudnya dengan titik pusatnya O gitu, titik O. Nah, atau supaya lebih singkat, kita bisa tulis himpunan dari rotasinya, yaitu I, terus R1, R2, R3, dan R4. Tuh. Nah, terus setelah ini sebenarnya kita ada dua pilihan ya, teman-teman bisa gambar si hasil rotasinya, atau teman-teman bisa buat dalam bentuk matriks gitu. Jadi nanti kita menyelesaikannya dengan permutasi. Nah, kalau ini saya akan bahas dengan cara permutasi gitu ya. Ini kan tadi rotasinya udah kita dapatkan, terus kita bisa tulis hasil dari rotasinya gitu ya. Jadi eh, insya Allah teman-teman pasti udah paham ya untuk menentukan hasil rotasinya gitu. Di sini yang di atas itu adalah yang di atas itu adalah titik awalnya gitu ya. Yang di atas itu titik awal. Nah, yang ini titik awalnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang bawahnya itu hasil dari rotasinya gitu. Kalau rotasi 360 derajat berarti kan dia tetap di situ ya gitu. Jadi hasilnya sama gitu seperti titik awalnya. Nah, kemudian untuk yang 72 derajat ya, kan tadi sudah disinggung juga bahwa yang 72 derajat itu sama dengan satu segitiga yang kecil ini ya gitu. Jadi 70 derajat itu dari 1 ke 2 itu 72 derajat. Terus nanti dari 1 ke 3 berarti itu kelipatan dari 72 derajat gitu ya. Jadi posisi 1 itu di 2, 2 di 3, 3 di 4, 4 di 5, dan 5 di 1 gitu ya. Untuk rotasi lainnya teman-teman bisa lihat di sini gitu ya. Jadi ya sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi untuk rotasi yang selanjutnya yaitu adalah kelipatan dari yang 72 derajat itu gitu. Tuh. Nah, insya Allah teman-teman paham ya. Nah, setelah itu
kita sudah dapatkan eh, sudut-sudut rotasinya gitu ya. Terus pertanyaan yang B, apakah sudut-sudut yang terbentuk tersebut apabila sudut-sudut yang terbentuk tersebut merupakan grup siklik. Berarti di sini sudah di apa namanya? Sudah diketahui bahwa itu adalah grup siklik gitu ya. Sudah diketahui bahwa itu adalah grup siklik. Grup siklik. Sebutkan generator yang membangun grup siklik tersebut. Nah, untuk mengerjakan yang soal B, karena kita pakai yang cara permutasi ya, jadi akan lebih baik jika eh, kita membuat tabel Kelly supaya itu kita lebih mudah untuk menyelesaikan soalnya gitu. Nah, itu ya, ini untuk tabel Kelly-nya seperti ini. Dan untuk pengerjaannya, untuk cara menentukan tabel Kelly-nya kita pakai operasi bundaran. Gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kan di tabel Kelly kita buat tabelnya dari yang atas ya, dari I, terus R1, R2, R3, R4, terus yang bawahnya juga sama I, R1, R2, R3, dan R4. Nah, terus setelah itu kita cari tuh saat I, bundaran I hasilnya apa ya. Ini salah satu contohnya cara pengerjaannya. Jadi kita bekerja dari sini dulu, dari belakang dulu ya. Terus sebelum itu kita tuliskan titik awalnya yang atas ini. Nah, ini kan di hasil ya. Tuliskan dulu titik awalnya, terus kemudian kita cari deh satu itu hasilnya berapa gitu. Satu kan di sini ya. Satu ke satu. Terus kita hubungkan ke yang di sini, satu ke satu, ternyata satu hasilnya satu gitu. Terus dua ke dua. Terus dua ini kita hubungkan sama dua yang di sini. Dua ternyata hasilnya dua gitu. Terus yang tiga juga sama seperti itu, tiga ke tiga. Terus hubungkan sama yang di sini, ternyata tiga ke tiga lagi gitu. Dan sama yang 4 dan 5 juga seperti itu. Nah, ini cuma salah satu contoh ya. Kalau teman-teman udah bisa paham yang ini, insya Allah bisa menentukan hasil yang lain ya. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Tuh. Nah, kalau kita udah punya tabel Kelly, kita tinggal menentukan nih generatornya apa aja gitu. Nah, kita punya satu definisi gitu ya. Misalkan A sebarang anggota dari grup G dengan operasi perkalian. Ini apa ya? Dot kali ya. Dot. Didefinisikan A pangkat 1 itu sama dengan A. A pangkat 2 sama dengan A dot A, terus A pangkat 3 sama dengan A dot A dot A. Tuh, jadi angka yang di sini itu mewakili seberapa banyak pengulangan dari si A-nya itu yang dioperasikan gitu. Kan di sini 2 ya. Berarti 2 kali si A-nya itu muncul 2 kali gitu. Ini 3 berarti si A-nya 3 kali kayak gitu. Nah, untuk menentukan generatornya juga sama kayak gitu. Jadi generator itu yang apa ya, kayak yang membangun gitu. Jadi hasilnya itu hasil dari apa namanya, uh, hasil dari operasi ini tuh akan menghasilkan anggota-anggota dari himpunannya gitu. Nah, itu yang disebut dengan generator. Oke, kita langsung aja ya bahas. Jadi kita cari satu persatu gitu. Anggota dari rotasinya itu apa aja? Kita cari satu persatu. Di sini kita mulai dari yang I dulu. I pangkat 1 sama dengan
I. Terus juga I pangkat 2 berarti I bundaran I. Hasilnya apa? Kita lihat di tabel Kelly gitu. Hasilnya ternyata I gitu. Nah, ini semuanya hasilnya I untuk yang I ya. Kemudian yang R1, R1 pangkat 1. Berarti kan cuma satu kali, berarti R1. R1 pangkat 2. R1 muncul dua kali, berarti R1 bundaran R2. Kita lihat hasilnya di tabel Kelly, ternyata hasilnya adalah R2. Gitu, dan seterusnya ya bisa teman-teman lanjut gitu. Dan sama untuk R2, R3, dan juga R4. Ternyata setelah eh, dicari ya, ternyata generatornya itu adalah R1, R2, R3, dan R4. Jadi kalau teman-teman lihat ya di sini R1 ternyata hasilnya itu eh, semua himpunan yang semua anggota himpunan rotasinya. Ini kan R1, R2, R3, R4 identitas. Terus ini juga sama, di R2 juga semuanya muncul gitu. R3 juga sama, R4 juga sama gitu. Semua anggotanya muncul kayak gitu. Jadi generator dari grup siklik tersebut adalah R1, R2, R3, dan R4. Nah, itu gampang kan ya, teman-teman? Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, untuk soal yang pilihan kedua itu ada di video yang lain, video yang berikutnya.